Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ageng Wilandra. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana, jurusan S1 Akuntansi. Dan di sini saya ada tugas kedua untuk mata kuliah auditing 1 untuk menjelaskan mengenai seputar manajemen resiko dan SOSO. Nah, dan kali ini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai manajemen resiko. Ya, pertama adalah manajemen resiko adalah suatu proses kegiatan untuk yang dilakukan semata meminimalkan bahkan mencegah terjadinya resiko perusahaan. Di dalamnya itu adalah kegiatan identifikasi dalam perencanaan strategi dan tindakan pengawasan dan evaluasi terhadap hal-hal negatif yang kemungkinan dan menimpa dalam usaha. Nah, di sini setelah itu saya ada lagi membahas mengenai dengan komponen-komponen manajemen resiko ini. Itu ada sebanyak ada 7, yaitu yang pertama adalah lingkungan internal, yang kedua adalah penentuan sasaran, yang ketiga adalah identifikasi peristiwa, yang keempat penilaian resiko, yang kelima tanggapan resiko, yang keenam aktivitas pengendalian, dan yang ketujuh adalah informasi dan komunikasi. Nah, di sini saya banyak sekali beberapa mengenai manajemen resiko ini. Dia setelah komponen itu ada lagi yang namanya jenis-jenis manajemen resiko. Nah, jenis-jenis manajemen resiko ini saya dapat ada sebuah 4. Yang pertama adalah manajemen resiko operasional, dan yang kedua manajemen ajar, yang ketiga manajemen resiko strategi, yang keempat adalah manajemen resiko finansial. Nah, di sini ada lagi mengenai tujuannya, ya. Tujuannya manajemen resiko itu adalah banyak macam-macam yang saya simpulkan sebanyak ada 5, ya. Ada 5. Saya akan membuat kesimpulan. Yang pertama adalah tujuannya itu manajemen resiko. Yang pertama membantu pembuatan kerangka kerja. Yang kedua adalah sebagai peringatan kewaspadaan. Yang ketiga adalah meningkatkan kinerja perusahaan. Yang keempat adalah sosialisasi manajemen resiko. Yang kelima adalah mendorong manajemen provokatif. Nah, di sini banyak sekali saya membahas dengan yang lainnya dengan manajemen resiko, dan ada lagi selain manajemen resiko ini ada mengenai SOSO. Nah, SOSO ini adalah kepanjangannya Committee of Sporting Organization of the Turnway Commission. Nah, di sini ada penjelasan mengenai dengan SOSO yang mengendalikan internal. Pengendalian internal ini yang berhubungan dengan SOSO itu adalah yang merupakan suatu proses yang melibatkan dewan komisaris manajemen yang dirancangkan untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 tujuan yang dapat berhubungan dengan pengendalian internal ini. Nah, yang pertama itu adalah efektivitas dan efisien operasi. Yang kedua adalah keandalan pelaporan keuangan. Yang ketiga adalah kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, yang berlaku ini dia mempunyai beberapa peraturan dari perusahaan, ya, dari perusahaan. Nah, di sini ada lagi misi utamanya dari SOSO itu adalah memperbaiki atau meningkatkan kualitas laporan keuangan, entitas melalui etika bisnis, pengendalian internal yang efektif, dan corporate governance. Nah, di sini ada 5 SOSO komponen. Nah, ada 5 komponen. Yang pertama adalah control environment.
Nah, yang kedua adalah risk assessment, yang ketiga adalah control activities, yang keempat adalah information and communication, dan yang kelima adalah monitoring atau pemantauan. Nah, di sini ada dua kelebihan dan kekurangan dengan SOSO. Ya, yang pertama adalah kelebihannya itu yang dapat saya simpulkan yaitu pengendalian internal dapat membantu suatu entitas mencapai kinerja dan prioritaskan target dan mencegah hilangnya sumber daya. Nah, yang kedua adalah dapat membantu memastikan pelaporan keuangan diandalkan. Yang ketiga adalah dapat membantu memastikan bahwa perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat adalah menghindarkan kerusakan reputasi dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir adalah kelemahan atau kekurangan pada SOSO. Nah, yang itu adalah saya simpulkan ya. Kekurangannya adalah pengendalian internal dapat keberhasilan intensitasnya. Ia akan memastikan tercapainya dasar tujuan basis atau setidaknya menjamin kelangsungan hidup. Nah, pengendalian efektif ini bahwa dapat membantu entitas mencapai tujuan tersebut. Hal ini manajemen informasi tentang kemajuan entitas atau kurang dari itu terhadap prestasi mereka. Nah, tapi pengendalian internal ini tidak dapat mengubah manajemen internal. Nah, bentuk menjadi baik. Nah, jadi beberapa dalam kebijakan ini, kekurangan ini, program pemerintah juga tindakan pesaing atau kondisi ekonomi dapat melampaui kontrol manajemen. Nah, contohnya itu seperti dalam kebijakan itu kita harus mengikuti peraturan-peraturan dari pemerintah ataupun swasta yang tidak bisa disembarangkan. Nah, jadi kontrol internal ini tidak menjamin keberhasilan atau bahkan bertahan itu. Dan saat ini